wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan pembahasan kemarin mengenai histogram ya. Jadi kita akan mereview dulu sebenarnya histogram itu apa, kemudian kita akan masuk ke konsep ekualisasi histogram atau perataan histogram ya, histogram. Nah, saya menggunakan webnya Miliun5wordpress.com ya. Daripada saya buat PowerPoint yang baru ya mending kita citasi, kita izin ke yang memiliki website tersebut ya. Oke. Jadi histogram sendiri di sini dikatakan merupakan sebuah diagram ya yang menunjukkan jumlah titik yang terdapat pada sebuah citra untuk setiap tingkat keabuan menurut SD-Ningsih. Jadi di sini yang dijadikan tolok ukur itu adalah tingkat keabuannya ya. Tingkat keabuannya. Jumlah titik dan tingkat keabuan. Sumbu X atau absis ya, berarti yang ini pada histogram menunjukkan tingkat warna. Jadi, semakin ke kiri ini nilainya 0, itu semakin gelap dia. Ya. Semakin ke kanan itu dia semakin cerah warnanya. Ya. Nih, kita lihat ke sini. Ini gambar ban mobil dan velg ya. Kalau kita lihat di sini, secara kasat mata itu dominan yang hitam, ya. Jadi yang paling tinggi ya. Nih. Sedangkan sumbu Y yang ini ya, menunjukkan frekuensi ya atau ordinat ya, menunjukkan frekuensi kemunculan titik. Contoh sebuah gambar dan histogramnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi kalau yang X ini untuk tingkat warna, yang vertikal ini atau yang Y atau ordinat, ini frekuensi kemunculan. Nah, kalau kita di sini kan yang banyak yang muncul itu tingkatannya yang gelap ini. Ini yang paling banyak ini. Sampai 3000 piksel ke atas. Lebih dari 3000 piksel. Ya. Jadi ini paling banyak ini. Yang hitam ini jumlahnya banyak. Makanya dia paling tinggi diagramnya. Dan ada di pojok paling kiri yang mendekati gelap. Nah, sedangkan yang putih kita lihat sedikit kemunculannya. Ya. Munculnya sedikit. Kita bisa lihat di sini. Ya hanya berapa, ya sekitar nggak sampai, ya sekitar mungkin sekitar berapa ya ini? 200-an lah, 200 piksel. Oke. Nah, nah, konsep berikutnya, histogram dari sebuah citra dapat dimodif untuk memperoleh citra yang sesuai dengan keinginan atau untuk memperbaiki kualitas citra. Jadi salah satu konsep atau bidang di pengolahan citra untuk memodifikasi sebuah gambar dengan tujuan untuk memperjelas dari kualitas citra, itu salah satunya adalah dengan menggunakan ekualisasi histogram atau perataan keabuan itu tadi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ini belum rata ya. Secara kurva itu ini belum rata. Kita akan coba ratakan nanti. Ya, kita mengusahakan gambar ini lebih jelas. Misalkan mungkin tepi-tepinya ban ini itu bisa kelihatan. Ini kan tepinya ini kan agak menyatu, yang bagian atasnya agak menyatu. Jadi supaya kelihatan tepinya bahwa ini itu sebuah ban yang bundar. Gitu. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk memodifikasi histogram citra adalah perataan histogram ya, atau ekualisasi kalau bahasa Inggrisnya. Ekualisasi histogram. Histogram equalization. Nah, histogram equalization adalah sebuah proses yang mengubah distribusi nilai derajat keabuan. Nah, distribusinya ini ya, perataannya atau persebarannya
pada sebuah citra sehingga menjadi seragam. Jadi yang tadinya tidak seragam atau belum seragam dijadikan seragam atau uniform. Nah, tujuannya ini, ya, tujuannya yaitu untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Jadi diusahakan supaya sama perataannya. Jadi konsep awalnya itu, jadi membuat formulasi matematis untuk meratakan, ya, supaya derajat keabuan yang dimiliki oleh setiap piksel itu relatif sama. Nah, perataan histogram diperoleh dengan cara mengubah derajat keabuan sebuah piksel dengan derajat keabuan yang baru dengan sebuah fungsi transformasi T. Gonzales 2002. Jadi ya dirubah dengan derajat keabuan yang baru yang tentunya mungkin diusahakan itu lebih merata gitu. Nanti gambarnya mungkin tidak seperti ini, hitamnya agak sedikit, turun ke sini, putihnya agak naik, supaya agak rata gitu. Nah, secara matematis dapat ditulis dengan persamaan S sama dengan TR. Ya. Jadi R-nya ini ditransformasikan. S-nya itu didapat dari R yang ditransformasikan. R dapat diperoleh kembali dari S, ya, dengan transformasi inverse. Seperti pada persamaan di bawah ini. Jadi kalau inverse itu berarti dibalik, ya, intinya membalik. Dibalik itu. Dimana 0, S itu harus di tengah-tengah. Tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh lebih dari 1. Ya karena apa? S itu dinyatakan keabuan, sedangkan keabuan sendiri itu nilai tengah-tengah antara 0 dan 1. Di antara 0 dan 1 atau 0 sampai 255 seperti itu. Kalau dalam RGB. Rumus yang digunakan untuk menghitung histogram equalization dapat tulis seperti pada persamaan berikut. P RK sama dengan NK bagi N. Dalam hal ini RK sama dengan K kurangi L min 1. 0 itu tidak 0, ya K lebih atau sama dengan 0. Dan kurang dari atau sama dengan L min 1. Nah, NK adalah nilai piksel pada derajat keabuan K. Ini nilai pikselnya. Dan N adalah jumlah seluruh piksel pada citra, jumlahnya pikselnya keseluruhan berapa. Jadi dikalikan piksel vertikal dan piksel horizontalnya dikalikan. Dari perumusan tersebut dapat diartikan bahwa derajat keabuan K, ya, dinormalkan terhadap derajat keabuan L-1. Jadi dinormalisasi istilahnya. Nilai RK sama dengan 0 menyatakan hitam dan RK sama dengan 1 menyatakan putih dalam skala keabuan yang didefinisikan. Jadi nanti nilainya di tengah-tengah itu gitu. Itu usahakan semuanya di tengah-tengah situ. Nggak ada yang 1 misalkan gitu. Kalaupun ya mendekati 1 lah gitu atau mendekati 255 enggak 0 dan jadi nilainya itu banyak di antara 0 dan 1 seperti itu intinya ya. Rumus lain yang dapat digunakan untuk menghitung histogram equalization pada citra dengan skala keabuan K adalah seperti pada persamaan berikut ya. K0 sama dengan round CI kali 2K min 1 dibagi WH. Ya. CI itu distribusi kumulatif ya, jadi penjumlahan dari nilai skala keabuan atau mungkin di rata-rata ya. Tergantung nanti mau dijumlah atau di rata-rata. Dari nilai skala keabuan ke I dari citra aslinya. Jadi jumlah semuanya yang nanti akan di rata-rata atau dicari yang maksimal ya, itu dari skala keabuannya dari citra aslinya. Round itu fungsi pembulatan, jadi dibulatan di bilangan terdekat. Kalau misalkan nilainya 7,9 ya dianggap 8. Ya. Kalau misalkan nilainya nanti dihitung ya,
dihitung menggunakan rumus itu 1,2 ya berarti 1. Kalau 1,8 ya berarti dianggap 2 kan gitu. Kalau 7,9 sama dengan 8 dan seterusnya. Jadi round itu fungsinya seperti ini ya. Ya. Oke. Berikutnya KO itu K0 ya. Itu nilai keabuan hasil histogram equalization. Ini dihitung per pixel nanti. Untuk seluruh per pixel. Jadi tetap kita perhitungannya kembali ke matriks. Ya. Ini untuk menghitung satu pixel ini. W itu lebar citra atau X-nya ya. Horizontalnya. H itu tinggi citra atau Y-nya. Nah, gambar berikut merupakan contoh histogram citra asli yang belum diratakan dan histogram citra setelah proses equalization. Gambar anak kecil, ini gambar originalnya. Histogramnya seperti ini ya, sangat timpang. Ya, bahkan di sini tidak ada nilai yang mendekati hitam, jadi di sini kosong. Ya. Nah, kemudian diusahakan diratakan pakai tadi itu formulasi tadi jadi seperti ini. Jadi sudah ke rata. Kita lihat ini kan intinya kalau rata sih tidak ya, tidak pasti, hanya relatif rata. Minimal dengan gambar yang sebelumnya ini itu lebih rata yang ini. Dan gambarnya pun bisa kita lihat mungkin lebih jelas ini. Kalau ini kan agak kabur-kabur gimana gitu. Jadi batas antara rambut si anak ini dengan background ini masih kelihatan belum terpisah ya, belum terpisah, deteksinya belum terpisah. Nah, kalau di sini kan sudah terpisah. Ya, ini batas, ini rambutnya hitam di sini. Ya intinya ini sudah kelihatan terpisah ya. Tidak seperti ini kan masih agak menyatu rambut dengan background. Nah, untuk perhitungan matematisnya itu sedangkan contoh tahap perhitungan manual untuk equalisasi histogram adalah sebagai berikut ya. Ini mungkin pixel yang menggambarkan si anak ini ya. Ini diumpamakan seperti itu. Tapi kayaknya bukan. Ini hanya untuk contoh saja. Saya kira untuk gambar anak ini si pixelnya lebih rapat lagi. Karena ini kan gambarnya kelihatan jelas. Kalau ini mungkin dianggap pixelnya, dianggap jumlah pixel gambar anak ini mungkin ya pecah lah. Gambar anak ini kayaknya udah pecah. Nah, dibesarkan seperti ini. Ya, lanjut lagi. Misalkan terdapat sebuah citra keabuan dengan nilai-nilai pixel sebagai berikut. Nah, dilihat ya. Pojok kiri ini bukan pixelnya, ini hanya untuk tabel saja yang ini. Ini tabel untuk horizontal dan vertikal. Di pojok sini itu di titik 0,0. Jadi kalau kita melihat sebuah citra ya, kita 0,0 itu dimulai dari mana? Dari sini. Ya. Kalau koordinat kan dari bawah sini, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, maaf ya. Misalkan ini sumbu Y, dan yang ini sumbu X. Nah, seperti ini. Oke. Nah, 0 itu dimulai dari sini. Jadi kalau 0,0 itu mesti di sini gitu. Tapi untuk citra 0,0 itu dimulai dari pojok kiri atas di sini nih 0,0. Jadi karena kita acuannya adalah tabel. Ya, acuannya adalah tabel. Kalau citra, tapi kalau tadi histogram itu acuannya adalah koordinat, makanya ya di sini 0,0 di sini. Jadi memang ada perbedaan sedikit ya, seperti itu. Oke. 0 titik I itu berarti horizontalnya, J itu vertikalnya. 0,0 itu berarti 29 nilainya. Citra keabuannya 29. Kemudian titik 1,0 itu 40. 2,0 itu 44. 3,9 3,0 itu 39. Nah, ini kalau ini 3,1, 3,190. Jadi sini adalah 7,7128 ya. Nah, ini akan diratakan.
Ini dianggapnya belum rata. Ya. Ya mungkin kalau kita lihat sih timpangnya jauh ya. Dari 154 turun ke 29 jauh. Ya mungkin mau diratakan. Ya. Supaya ya mungkin minimal tengah-tengah lah. Kalau keabuan itu kan nilainya kan 128 karena kan kalau RGB ya pada standarnya kan RGB itu 256 dibagi 2 aja, berarti tengah-tengahnya itu sekitar 128 kan, 127, 128. Nah, diusahakan piksel-piksel yang di sini ini mendekati itu gitu loh. Nah, yang ini sih mungkin nggak perlu ya, ini udah agak dekat. Yang ini yang 29, kemudian yang 39 nanti akan diratakan. Nah, kita lihat saja nanti. Hasilnya kan seperti ini nanti. Ya. Atau mungkin apa namanya istilahnya yang tengah yang disuruh mendekati ya, atau mungkin bisa aja gambarnya jadi dibuat apa namanya istilahnya ya dibuat timpang gitu. Timpang itu dalam artian di pikselnya ini ya, tapi di histogramnya nanti gambarnya rata. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kita hitung dari nilai piksel pada matriks tersebut, kita buat tabel nanti, dihitung frekuensi dan distribusi kumulatif dari nilai skala keabuannya. Daftar frekuensi dan perhitungannya itu distribusi kumulatifnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah ini tabel seluruh yang mencakup seluruh piksel ini ya. Ya. Bisa kita lihat mulai dari piksel yang terkecil sampai yang terendah. Di sini yang terkecil adalah 29. Ya. Kemudian yang tertinggi adalah 254 ya. Ya, 254. Oke. Nah, kita hitung mulai dari yang 29. Skala keabuan 29, frekuensi kemunculannya jelas 1 kali gitu. Ini 29 yang 1 kali ya, nggak ada lagi selain di yang di pojok kiri atas ini atau di titik 0,0. 1 kali disebut maksudnya 1. 39 kita lihat juga 1 kali ya. Kita jumlahkan ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan, jadi urut ini dijumlah seperti ini 2. Jadi ini karena dikumulatifkan. Kalau kumulatif itu kan dijumlahkan dari atasnya gitu ya. Kemudian 40 itu ada 2. 40 ini dan ini ya. Nah, langsung aja karena 2 ya ini udah 2 tinggal jumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. 44 itu juga 2. Mana 44? 44 juga jumlahkan 2. Nanti yang 3 langsung jumlahkan 3 ini. 111 ini ada 3. Langsung 3. Dan seterusnya. Jadi ini penghitungan secara manual. Pada kenyataannya ini dihitung pakai software ya. Karena ini metrik kan akan berulang-ulang maksudnya seperti ini tidak mungkin dilakukan ya. Kalau ini pikselnya kan baru berapa ini? 8 ya, 8 kali 8 64. Baru 64 piksel ya. Sudah agak oleng ya. Belum nanti kita berjuta-juta piksel atau megapiksel ya. Itu lebih oleng lagi ya. Ribuan aja kita oleng. Nah, makanya kan nanti pada kenyataannya pakainya software ya. Entah itu pakai MATLAB, Python atau yang lain ya. Jadi itu. Jadi dikumulatifkan dan hasilnya 64. Sesuai dengan jumlah pikselnya. Nah, kemudian kita hitung nilai keabuan dari hasil perhitungan distribusi kumulatif tadi ya. Ya. Menggunakan rumus yang sebelumnya telah dituliskan di atas. Ya. Berikut ini merupakan contoh perhitungan skala untuk skala keabuan 2 dan 30 ya. Atau mungkin 1 dan 2 ya, saya kurang tahu. Nah, untuk untuk nilai 1 ya, berarti yang di sini ini dimasukkan. Ini 1 di sini. Tadi 1 itu apa? 1 adalah CI di situ kumulatifnya, berarti 1. Nilai 1 itu dikalikan 2 pangkat 8 kurangi 1. 2 pangkat 8 kurangi 1 ini adalah RGB ya.
ini kalau kita hitung kan 255. Karena 2 pangkat 8 itu 256, dikurang 1 menjadi 255. Dibagi nilai pikselnya, jumlah pikselnya. Tadi kan vertikalnya 8, horizontalnya 8. Jadi 8 ke 8, 64. Kemudian kita jumlahkan, yang ini dikurangkan dulu, terus dikalikan dengan nilai distribusi kumulatifnya, kemudian dibagi jumlah pikselnya. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan kalau 255 itu dikurangi 64, ya, 255 kurangi 64 itu hasilnya adalah, dibagi ya, maaf. 255 dibagi 64, hasilnya adalah 3,9 ya. 3,984375. Jadi ini nilai aslinya adalah jadi kalau 255 dibagi 4 itu hasilnya 3,98 sekian-sekian. Nah, itu mendekati mana? Mendekati 4, maka ditulis 4 gitu. Kalau yang di sini dengan perhitungan yang sama, karena ini kita menghitung distribusi kumulatif yang nilainya 2, itu berarti 2 dikali ini ya, jumlah RGB dibagi 8 kali 8 ya, jumlah pikselnya. Ini kalau nggak salah itu sekitar ini ya, ini 64 ya, maaf ya, ini 64. Ini 64 sekitar 7,9 sekian-sekian, itu mendekati 8. Ya. Nah, kalau 3 bagaimana? Ya 3 dihitung aja. Jadi kita hitung saja. Kalau 3 berarti kan 3 dikali 255 ya. Kan di sini ya. Dibagi 64 ya. Sekitar berapa ya? Kita kalkulator sebentar. 255 kali 3 ya. 765 ini. 765 dibagi 64. Jadi sama dengan 765 dibagi 64 itu sekitar 11,95. Ini mendekati 12 gitu ya. Mendekati 12. Oke ya. Kita bisa lihat di sini apakah benar 3. Ya 3 itu mendekati 12 ya, benar ya. Ya kan? Nah, ini kan kalau kita kumulatifkan lagi kan seperti ini. Ya. 1 sama dengan 4, benar ya. Kita tutup dulu ya. Berarti yang 3 kita ingat ya, hasilnya adalah 12. Ya, 1 ya. 1 itu kan 4 tuh, 4. Kemudian ini 1 lagi, berarti 4 tambah 4 kan dikumulatifkan tuh. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian yang 2 itu kan tadi 8. Jadi dikumulatifkan lagi, 8 tambah 8 sama dengan 16. Ya. Ini kan 2 lagi, berarti 16 tambah 8, berarti 24. 24 ini 1 itu kan nilainya 4. 4 nih. Berarti 24 tambah 4 sama dengan 28. 28 tambah 1 lagi, 1 di sini kan nilainya 4. Dikembangkan lagi ya. 28 tambah 28 tambah 4 itu 32 dan seterusnya. Nah, ketika kita sampai ke 3 ya. Ini 48 di sini. Di sini kumulatifnya 3. 3 itu kan tadi kan kita hitung 12 ya. Tambah 8 tambah 12 adalah 60 dan seterusnya seperti itu. Yang 4 ini bagaimana? 4 ini dihitung lagi gitu loh. Dengan formulasi ini ya, formulasi seperti ini dihitung lagi dan nanti dijumlahkan, dikumulatifkan yang menghasilkan hasil 255 ya. Jadi nilainya itu ya nanti kalau jumlahkan jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah dihitung, dimasukkan lagi ke dalam atau ditransformasikan ke dalam
bidang piksel yang baru. Nah, dimasukkan tuh 4 ya. Kemudian 16 di sini ya. Yang apa? Yang tadi itu ya. Nah, dimasukkan lagi di sini itu. Titik 29 itu jadi 4 ya toh. Kemudian titik 39, mana titik 39? Nah, ini 39 di sini, 3 di titik ini ya. Itu menjadi harusnya di sini menjadi 8 ya. Tuh, jadi 8 ya. Jadi hasil dari transformasi ini menggantikan nilai-nilai piksel yang sebelumnya. Jadi seperti itu, jadi seperti ini. Oke. Itu untuk perhitungan manualnya. Jadi diharapkan nanti hasilnya ini ya, piksel ini yang menggantikan bidang piksel yang ini itu eh, eh, membuat gambar atau citra itu menjadi lebih jelas lagi, atau kita bisa lebih melihat batas-batasnya seperti itu. Oke, itu saja untuk manual histogramnya. Nanti insya Allah kita akan mengimplementasikan menggunakan Python ya, atau software apa yang sekiranya bisa untuk pengolahan citra evaluasi histogram. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.